Anime bertema sepak bola terbaik sepanjang masa yang wajib banget lu tonton. Yang pertama ada Aoashi. Ashito Aoi, seorang pemain bola kampung berbakat yang punya sifat egois banget. Akibat keegoisannya ini bikin si Ashito gampang tantrum. Sampai pada suatu hari ketika lagi tanding di laga penentuan buat tim sekolahnya, gara-gara hilang kesabaran si Ashito malah bikin ulah, terus dikeluarin dari pertandingan tersebut. Nah, karena kejadian ini pula tim si Ashito kalah. Kemudian tuh cowok gagal masuk ke SMA sepak bola favoritnya. Ketika lagi ngelampiasin amarahnya di tepi laut, tiba-tiba muncul seorang pria yang ngeliat potensi dari bakat sebenarnya yang ada di diri si Ashito. このスペースにとどまってりゃ俺はフリーで動けるし、最悪カウンターにも対応できると思ったんだ。だからこぼれ球なんかじゃねえんだ。偶然でもねえ、全員の得点なんだ。全員ありえねえ。あいつフィールドにいた全員を22人全員の位置を覚えてやがった。 Orang itu bernama Tatsuya Fukuda, seorang pelatih muda dari SMP di J-League Tokyo City, Esperion FC, yang terkenal banget. Ngerasa kagum pas ngeliat bakat mentah si Ashito, akhirnya doi ngajak tuh cowok buat ke Tokyo ikut seleksi pemain. Hal ini jelas jadi secerca harapan buat si Ashito, yang lagi ngerasa putus asa karena mimpinya hancur. Dan dari situ, perjalanan karir sepak bola tuh cowok buat jadi pemain profesional pun dimulai. ここまでの試合の中で分かった。うちのチームはみんなスキルはちゃんとある。 こいつらとちゃんとサッカーがして。 Nomor 2, Inazuma Eleven. Jadi ceritanya gini, ada bocah SMP namanya Endo Mamoru. Tapi tantangannya kagak main-main, karena mereka kudu ngelawan tim-tim yang punya teknik sepak bola berkekuatan super. Kayak nendang bola sampai berapi-api lah, atau badai angin kencang yang bisa ngelipat gawang. Si Endo bareng temen-temennya gak cuma latihan keras, tapi juga ngumpulin pemain-pemain top yang punya jurus-jurus unik juga. Dari sini mereka memulai petualangan gila buat ngalahin Akademi Alien yang punya skill maut dari luar angkasa. 俺はみんなの稲妻ジャパンのキャプテンなんだ。迷うな。自信を持て。いた。ゴールは俺が守る。ダメルチョー。 稲妻ジャパンジャパン Nomor 3, Giant Killing. Anime yang bikin lu mikir dua kali sebelum ngomong, ah apaan cuma main bola doang? Jadi ada klub bola namanya ETU yang lagi down banget. Prestasinya ambiar lah, fansnya juga pada kabur. Nah, masuklah Tatsumi Takeshi, si pelatih anyar yang punya gaya nyentrik dan strategi yang bikin geleng-geleng kepala. Doi itu ibaratnya kayak mixer yang ngaduk-ngaduk strategi sampai lawannya pada mual ngadepin ETU. いいか、ここからが重要だかんな。よく聞けよ。俺の頭の中じゃ後半必ずカルロスはどこかで上がってくる。しびれを切らして攻撃に厚みをかけてくる。そうなると出てくんのがカルロスだ。 Si Tatsumi ini kagak cuma jago bikin taktik, tapi Doi itu bisa juga ngejelma jadi motivator profesional. Nih orang bisa ngubah pemain yang biasa aja jadi bintang lapangan, yang bikin seluruh stadion bergemuruh. Mulai dari drama di ruang ganti, konflik sama manajemen, sampai keajaiban di menit-menit akhir. Giant Killing ngasih lu pengalaman cerita sepak bola dengan sensasi kayak lagi naik roller coaster. やったんだ俺やったんだ ただいまの得点はイースト東京ユナイテッド7番椿大輔選手のゴールです。
Nomor 4, Kapten Tsubasa. Berfokus ke karir sepak bola seorang cowok dengan bakat luar biasa bernama Ozora Tsubasa. Si Tsubasa tuh punya semacam ideologi di mana doi nganggep kalau bola adalah teman. Mau pergi kemanapun dan lagi ngapain aja, menurut si Tsubasa, bola sepaknya wajib dibawa-bawa. Karena fetisnya ini, si Tsubasa sampai jadi pemain muda terbaik Jepang. Tsubasa! Tsubasa! Omaeってやつは! ドライブシュートをタイガーショットで打ち返しに行った。ボールは2人の真上です。 Seri Kapten Tsubasa sebenarnya udah terbilang jadul banget, tapi untung sekarang animenya di remake lagi jadi modern dan proporsi badan karakternya kagak seaneh dulu. Nah, di tiap episodenya lu bakal diajak buat ngikutin kisah perjalanannya si Tsubasa dari SD sampai jadi player profesional yang ngebela timnas Jepang. この南葛市に引っ越してきてよかった。3年前ロベルトと一緒に旅立つ夢は叶わなかったけど、だからこそみんなと一緒に新しい夢を果たせた。俺はブラジルに行ってプロ選手になる。一つの夢を叶えてもそれで終わりじゃない。いつかプロ選手の世界一に全ての夢を俺は叶える。 Nomor 5, Blue Lock. Setelah ngerasa muak karena Jepang kagak pernah menang Piala Dunia, akhirnya ada seorang ekstremis bernama Ego Jinpachi yang ngusulin ke Menpora Jepang supaya dibikinin sebuah program bernama Blue Lock, SSB yang terisolasi dari dunia luar, berisi 300 pemain muda terbaik Jepang yang bersaing buat jadi striker paling egois, yang nantinya bisa membawa Jepang jadi juara Pildun. 迷わず打ち抜ける。そんなイカれたエゴイストだけ。 この先へ進め。己のゴールを何よりの喜びとし、その瞬間のためだけに生きよ。それがストライカーだろ。俺はストライカーだ。 Yoichi Isagi, seorang pemain bola SMA yang padahal punya skill luar biasa, tapi kemampuannya ini seringkali diteken karena timnya dulu ampas dan ngejunjung yang namanya prinsip kerjasama. Pas si Isagi dapat kesempatan buat ngegolin juga malah dipaksa buat passing ke rekan setimnya. Alhasil kagak jadi gol. Nah, semenjak masuk Project Blue Lock, keegoisan yang selama ini terpendam di diri si Isagi keluar dan bikin doi jadi monster di lapangan. Terus bercita-cita jadi striker nomor 1 di dunia. Nomor 6, Days. Tsukushi Tsukamoto, anak SMA cupu yang pengen banget gabung sama tim sepak bola sama Seiseki. Bukan karena doi jago atau suka sepak bola, tapi karena pengen deket sama gebetannya dari kecil yang bernama Sayuri. Karena alasan gak niat tersebut, tuh cowok malah jadi bulan-bulanan masa dan sering dibully pas lagi main bola. 僕は平凡でバカで何の取り柄もないと分かっているので、でもだから命をかけて僕は生きたいんです。平凡で何の取り柄もない。違うよ。あんたは特別だよ。バカ塚本。 Tapi hal itu kagak bikin tuh cowok patah semangat. Entah karena hasrat birahinya tinggi, pengen banget sama si Sayuri, atau mentalnya emang kuat. Si Tsukamoto malah bertekad dengan kerja keras sama semangat yang kagak pernah luntur. Tuh orang mulai kemotivasi buat jadi jago bola. Oke, segitu aja buat hari ini. Seandainya lo pengen request, lo bisa tulis aja di kolom komentar. So, semoga lo enjoy dan bisa nambah informasi lo seputar dunia anime manga. Sekian dari gua, sorry kalau salah kata. Bye!